Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6032-6035. Meniru Yang Mulia Xuan. Domain Pusat, Benua Suci Tianyuan. Yang Mulia Agung. Mata Dev menajam. Sepertinya aula hukuman Dewa Domain Timur hanyalah puncak gunung es. Status Yang Mulia Xuan tidak cukup. Pengetahuannya tentang rahasia inti terbatas. Ia melirik dunia miniatur yang kacau dan runtuh ini, dan kekuatan Dewa Murni serta harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Xuan, dengan cepat menyimpannya. Kemudian, ia menutup matanya, cahaya dan bayangan mengalir di sekitar tubuhnya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara gemerisik kecil, wajah, sosok, dan auranya berubah dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Yang Mulia Xuan muncul di tempat yang sama. Jubah hitam berhiaskan biru, rambut putih sedingin es, wajah sedingin patung es, fluktuasi kultivasi dewa abadi sejati tingkat 7, bahkan kedinginan di matanya yang menganggap semua hal sebagai anjing jerami, semuanya ditiru dengan sempurna. Dev meregangkan lehernya, merasakan identitas baru yang lebih tinggi ini. Karena Bristol Xuan tidak tahu banyak maka aku akan pergi berbicara dengan para yang mulia lainnya. Pandangannya tertuju pada lokasi 4 yang mulia lainnya dari aula hukuman Dewa Wilayah Timur dari ingatannya, Yang Mulia Api Merah, Yang Mulia Kayu Biru, Yang Mulia Estefan Geng, dan Yang Mulia Bumi. Keempat yang mulia ini, bersama dengan Yang Mulia Xuan, bersama-sama memerintah aula hukuman Dewa Wilayah Timur, tetapi dikatakan bahwa mereka juga bersaing satu sama lain dan tidak bersatu. Ini memberinya kesempatan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Rencananya sederhana, menggunakan identitas Yang Mulia Xuan, dengan dalih membahas hal-hal penting, dia akan memancing para yang mulia lainnya satu per satu ke tempat-tempat terpencil, atau langsung ke istana mereka, dan kemudian, mengulangi prosesnya. Dev merapikan jubahnya, wajahnya kembali menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh khas Yang Mulia Xuan, dan melangkah, meninggalkan dunia kecil yang kacau ini di ambang kehancuran. Di luar, segala sesuatu di dalam aula keheningan dingin tampak seperti biasa, seolah-olah pertempuran dahsyat yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Dev tidak menunda, langsung menuju aula api merah, yang paling dekat dengan aula keheningan dingin. Yang Mulia Api Merah, seorang master berbasis api, dikenal karena sifatnya yang mudah marah dan meledak-ledak. Ia memiliki hubungan yang paling tegang dengan Yang Mulia Xuan, yang mengkultivasi hukum berbasis es. Namun, justru karena hal ini, ia adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk mencurigai Yang Mulia Xuan memiliki niat jahat terhadapnya. Secara logis, bahkan jika Yang Mulia Xuan bertindak, ia akan mencari bantuan dari sekutu-sekutunya yang relatif lebih dekat, seperti Yang Mulia Kayu Biru atau Yang Mulia Bumi. Tak lama kemudian, gerbang merah Istana Api Merah, yang tampak dipenuhi dengan api yang mengalir, terlihat. Dua jenderal dewa, yang mahir dalam teknik berbasis api, berjaga di pintu masuk. Mereka terkejut melihat Yang Mulia Xuan, tetapi tetap membungkuk dengan hormat, berkata, "Salam, Yang Mulia Xuan." Dev bahkan tidak melirik mereka, dengan dingin berkata, "Aku ada urusan penting yang harus kubicarakan dengan Yang Mulia Api Merah. Suruh dia keluar menemuiku." Nada suaranya dingin dan tegas, seperti biasanya. Para penjaga tidak berani menunda dan segera masuk ke dalam untuk melapor. Sesaat kemudian, suara keras dan tidak sabar bergema dari dalam aula, "Bristol. Apa yang kau inginkan, dasar orang tua yang dingin? Katakan saja. Aku sedang sibuk memurnikan kristal api inti bumi yang baru kudapatkan." Bersamaan dengan suara itu, seorang pria kekar setinggi 9 kaki, dengan rambut merah menyala dan mengenakan jubah merah tua, melangkah keluar, tak lain adalah Yang Mulia Api Merah. Ia dikelilingi oleh panas yang menyengat, matanya penuh penghinaan, tatapannya ke arah Dev dipenuhi dengan sikap acuh tak acuh dan ketidaksabaran yang tak terselubung. Dev mencibir dalam hati, tetapi wajahnya tetap sedingin biasanya, bahkan alisnya sedikit mengerut sebagai tanda jijik, reaksi standar Yang Mulia Xuan terhadap Yang Mulia Api Merah. "Tempat ini tidak nyaman. Ikuti aku." Dev berbicara singkat, berbalik dan pergi seolah-olah tinggal sedetik lebih lama akan tercemari oleh panas yang terpancar dari Yang Mulia Api Merah. Yang Mulia Api Merah terkejut, lalu dengan marah berteriak, "Bristol. Apa yang kau rencanakan? Tidak bisakah kau mengatakannya di sini?" Tapi dia tetap mengikuti. Dia juga penasaran. Apa yang mungkin diinginkan oleh orang tua yang dingin ini, yang selalu berselisih dengannya, untuk bertemu dengannya. Keduanya, satu demi satu, dengan cepat tiba di sebuah platform pengamatan bintang terpencil di dalam aula hukuman dewa. Tempat ini jarang dikunjungi, dan area sekitarnya dilindungi oleh susunan isolasi, sempurna untuk percakapan pribadi. "Ada apa?"
Bicaralah cepat. Yang Mulia Api Merah mendesak dengan tidak sabar. Dev perlahan berbalik, menatap api merah, matanya dalam, api merah, apakah kau tahu? Ki primordial. Pupil mata Yang Mulia Api Merah menyempit tajam, ketidaksabarannya seketika berubah menjadi keterkejutan dan kewaspadaan, kau. Bagaimana kau tahu istilah itu? Itu adalah tabu yang dilarang keras oleh Yang Mulia Agung. Reaksinya menegaskan bahwa kata-kata Yang Mulia Suan benar. Dev melanjutkan dengan nada dingin Yang Mulia Suan, baru-baru ini, aku menemukan beberapa petunjuk. Mungkin terkait dengan kebocoran Ki primordial. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Aula Hukuman Dewa Wilayah Timur, dan bahkan mungkin membuat para petinggi khawatir. Dia sengaja berbicara samar namun serius. Ekspresi Yang Mulia Api Merah berubah, jelas ketakutan oleh kata-kata, membuat para petinggi khawatir. Dia buru-buru bertanya, petunjuk apa? Di mana petunjuk itu ditemukan? Apakah sudah dilaporkan kepada Yang Mulia Agung? Dev merasa lega, tahu bahwa dia telah termakan umpan. Dia sedikit berbalik, memberi isyarat agar api merah mendekat, dan berbisik, petunjuknya adalah. Tepat saat Yang Mulia Api Merah secara naluriah bergerak mendekat. Perubahan mendadak terjadi. Tangan kanan Dev, yang tadinya berada di belakang punggungnya, tiba-tiba membentuk gerakan seperti pedang, kekuatan abu-abu dan kacau di ujung jarinya memadat hingga puncaknya, dan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menusuk langsung ke dahi Yang Mulia Api Merah. Serangan ini, yang telah lama dipersiapkan, kini berada pada jarak sangat dekat. Meskipun Yang Mulia Api Merah telah waspada, dia tidak pernah menyangka Dev akan tiba-tiba menyerang dan membunuh. Terlebih lagi, metode serangannya sama sekali berbeda dari hukum berbasis es yang disukai Yang Mulia Suan. Sebaliknya, itu adalah energi abu-abu yang aneh dan menghancurkan. Kau, Yang Mulia Api Merah hanya sempat melepaskan api dewa pelindungnya dan mundur dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Kekuatan jari kekacauan, seperti pisau panas yang menembus mentega, dengan mudah menembus api dewa pelindung yang diangkat dengan tergesa-gesa dan tepat mengenai dahi Yang Mulia Api Merah. Puff! Suara lembut. Sosok Yang Mulia Api Merah yang mundur tiba-tiba membeku. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya dan ngeri. Sebuah titik abu-abu kecil dengan cepat menyebar dari alisnya. Namun, Yang Mulia Api Merah, bagaimanapun juga, adalah dewa abadi sejati tingkat 7, seorang ahli hukum berbasis api, yang memiliki vitalitas yang sangat kuat. Meskipun serangan jari ini sangat merusak jiwanya, serangan itu gagal menghancurkannya seketika seperti yang terjadi pada Tesco. Hia! Yang Mulia Api Merah mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan penuh amarah, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kobaran api yang menjulang tinggi. Boom! Itu bukan api biasa. Itu adalah api dewa pembakar langit, puncak dari kultivasi hidupnya dan esensi dari hukum-hukumnya. Api itu berwarna emas gelap, suhunya cukup tinggi untuk melelehkan bintang, mendistorsi dan bahkan menghancurkan ruang itu sendiri. Meskipun terluka parah, ia memilih metode pertempuran yang paling putus asa, membakar esensinya sendiri untuk binasa bersama musuhnya. Siapapun kau, matilah. Pemusnahan pembakar langit. Yang Mulia Api Merah berubah menjadi bola api emas gelap berdiameter lebih dari 10 zang, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan saat menghantam Dev. Swoosh! Dimanapun ia lewat, batasan di platform pengamatan bintang langsung menguap, dan tanah berubah menjadi magma. Mata Dev menyipit. Ia tidak menyangka Yang Mulia Api Merah akan begitu ganas, serangan balik terakhirnya begitu mengerikan. Ia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tapi dia tidak bisa membiarkan keributan ini menyebar. Dia menggerakkan tangannya dengan cepat, melepaskan gelombang kekuatan kekacauan yang membentuk lapisan penghalang abu-abu di depannya, sambil secara bersamaan mundur dengan tergesa-gesa. Boom! Bola api emas gelap itu menabrak penghalang kacau, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Penghalang kacau itu hancur lapis demi lapis, tetapi setiap lapisan yang pecah menghabiskan sejumlah besar api dewa. Dev terdorong mundur puluhan langkah oleh benturan yang sangat besar, darahnya bergejolak. Memanfaatkan celah ini, dia dengan paksa mengumpulkan kekuatan kacaunya dan sekali lagi melepaskan sihir spasialnya. Sangkar kekacauan. Dengan teriakan rendah, energi kacau di sekitarnya melonjak liar, membentuk sangkar abu-abu besar yang menjebak bola api emas gelap yang telah diubah oleh Yang Mulia Api Merah di dalamnya. Di dinding bagian dalam sangkar, retakan kacau kecil yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan tertutup, tanpa henti menggiling dan melahap api dewa seperti batu penggiling. Ah! Hancurkan untukku! Yang Mulia Api Merah meraung dengan ganas di dalam bola api, tanpa henti menghantam sangkar kekacauan. Boom boom boom. Namun ini adalah wilayah kekuasaan Dev. Sangkar kekacauan sangat tangguh dan terus-menerus mengisi kembali dirinya dengan menarik energi kekacauan dari kehampaan.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, bola api emas gelap itu menyusut hampir setengahnya, kekuatannya sangat berkurang. Memanfaatkan kesempatan ini, mata Dev berkilat dengan cahaya dingin. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk ke tengah sangkar. Kembali ke kehampaan, telan surga. Di tengah sangkar kekacauan, pusaran gelap yang sangat besar dan tampaknya melahap segalanya tiba-tiba muncul, memancarkan daya hisap yang mengerikan. Tidak. Yang Mulia Api Merah mengeluarkan raungan putus asa. Api dewa yang tersisa, bersama dengan jiwa dan tubuhnya, tanpa ampun ditelan oleh pusaran gelap, dihancurkan, dan diuraikan, berubah menjadi kekuatan dewa elemen api paling murni dan fragmen hukum. Beberapa saat kemudian, pusaran itu lenyap, dan sangkar kekacauan menghilang. Di platform pengamatan bintang, hanya tersisa secercah kekuatan dewa merah murni, beberapa harta karun, dan sisa panas udara. Yang Mulia Api Merah telah hancur total, jiwa dan raga. Wajah Dev sedikit memucat. Penciptaan dunia kecil yang terus-menerus dan penggunaan teknik pengembalian kekosongan telah memakan korban yang besar. Dia segera mengumpulkan rampasannya dan beristirahat sejenak. 3 orang lagi. Matanya menjadi dingin saat dia berubah kembali menjadi Yang Mulia Xuan dan menuju target berikutnya, Istana Kayu Biru milik Yang Mulia Kayu Biru. Setelah belajar dari pengalamannya membunuh Yang Mulia Api Merah, Dev menjadi lebih berhati-hati. Yang Mulia Kayu Biru terutama mengkultivasi hukum berbasis kayu, memiliki kepribadian yang relatif lembut, dan mempertahankan hubungan yang terhormat dengan Yang Mulia Xuan. Dev, dengan dalih menemukan perilaku aneh Yang Mulia Api Merah dan dugaan kolusinya dengan pasukan perlawanan eksternal, memancing Yang Mulia Kayu Biru ke lokasi terpencil di belakang Aula Hukuman Dewa. Di sini, Dev tidak membuang-buang kata lagi dan melancarkan serangan mendadak. Yang Mulia Kayu Biru unggul dalam vitalitas dan pengikatan, memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Namun, menghadapi sifat penghancur dari kekuatan kekacauan, hukum elemen kayunya sepenuhnya ditekan. Setelah pertempuran sengit, Yang Mulia Kayu Biru benar-benar dihancurkan oleh Dev, jiwa dan rohnya hancur. Selanjutnya datang Yang Mulia Bumi. Hukum elemen tanahnya memberikan pertahanan yang tak tertandingi, stabil dan kokoh. Dev, menyamar sebagai Yang Mulia Xuan, berpura-pura membahas penguatan pertahanan Aula Hukuman Dewa untuk mempersiapkan serangan potensial, memancing Yang Mulia Bumi ke ruang rahasia di bawah Aula Hukuman Dewa. Di sini, Dev menggunakan sedikit tekanan dari Menara Penindas Iblis, dikombinasikan dengan kekuatan kekacauan, untuk secara paksa menekan pertahanan Yang Mulia Bumi yang mengerikan, yang sebanding dengan bintang dan bumi, akhirnya menghancurkan dan memusnahkan tubuh fisik dan jiwanya. Setelah membunuh 3 Yang Mulia secara berturut-turut, penguasaan kekuatan kekacauan Dev semakin disempurnakan, dan pengalaman tempurnya semakin kaya. Meskipun tingkat kultivasinya belum menembus batas, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Akhirnya, hanya yang terkuat dan paling waspada yang tersisa, Yang Mulia Estefan Geng. Yang Mulia Geng terutama mengkultivasi hukum elemen logam, memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi di antara kelima Yang Mulia. Dia juga teguh, tegas, dan sangat cerdas. Hubungannya dengan Yang Mulia Xuan dingin, dan mereka saling tidak percaya. Dev tahu bahwa tipu daya sederhana tidak akan berhasil melawan Yang Mulia Geng. Dia memutuskan untuk langsung menemuinya. Dengan menggunakan identitas Yang Mulia Xuan dan dalih bahwa gejolak besar sedang terjadi di wilayah timur, yang mengharuskan kelima Yang Mulia untuk membahas masalah tersebut, ia akan langsung pergi ke Istana Logam. Ini adalah strategi terbuka. Meskipun Yang Mulia Geng curiga, dengan persetujuan ketiga Yang Mulia lainnya, ia tidak punya pilihan selain muncul. Istana Logam seluruhnya terbuat dari logam yang disebut emas murni Taibai, berkilauan dengan kilau putih keperakan yang dingin, memancarkan aura tajam dan mengintimidasi. Di dalam istana, Yang Mulia Geng duduk tinggi di kursi utama. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah tegas, alis tajam, dan mata cerah. Ia mengenakan baju besi putih keperakan, dan 2 pedang panjang bersarung disilangkan di punggungnya. Ia seperti senjata dewa tak tertandingi yang terhunus, memancarkan aura tak terkalahkan dan tajam. Melihat Yang Mulia Xuan tiba sendirian, secercah keraguan terlintas di mata Yang Mulia Geng, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bristol, kau mengirim pesan yang mengatakan telah terjadi pergolakan besar di wilayah timur, yang mengharuskan kita berlima untuk membahasnya. Di mana api merah, kayu biru, dan bumi? Ekspresi Dev dingin saat ia dengan tenang menjawab, mereka akan segera tiba. Aku datang lebih dulu karena ada hal penting yang perlu kukonfirmasi secara pribadi denganmu. Ada apa? Tatapan Yang Mulia Geng tajam seperti pedang, seolah mencoba menembus penyamaran Dev. Dev melangkah beberapa langkah lebih dekat, merendahkan suaranya, ini tentang anomali baru-baru ini di Dao menuju surga. Yang Mulia Agung telah mengirimkan perintah rahasia, menginstruksikan kita untuk meningkatkan pengumpulan kristal jiwa, terutama yang mengandung aura khusus.
Ia sengaja menyebutkan Dao menuju surga dan Yang Mulia Agung. Ini adalah rahasia inti yang hanya diketahui oleh kelima Yang Mulia. Mata Yang Mulia Geng sedikit berubah, tetapi kewaspadaannya tetap, di mana perintah rahasianya. Mengapa aku belum menerimanya? Perintah rahasianya ada di sini. Dev mengulurkan tangannya, dan selembar kertas giok yang memancarkan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Ini adalah fluktuasi unik yang telah ia simulasikan dari ingatan Yang Mulia Xuan ketika Yang Mulia Agung mengeluarkan perintah tersebut. Tatapan Yang Mulia Geng tertuju pada gulungan giok itu, dan indera ilahinya secara tidak sadar menyelidiki, ingin memeriksanya. Saat indera ilahinya menyentuh gulungan giok itu, anomali lain terjadi. Boom! Gulungan giok itu meledak. Ini bukan ledakan biasa. Sebaliknya, gulungan itu berubah menjadi jarum-jarum halus berwarna abu-abu kecoklatan yang tak terhitung jumlahnya, menghujani wajah Yang Mulia Geng. Bersamaan dengan itu, Dev melompat ke udara, melepaskan kekuatan kekacauan penuhnya. Tangannya berubah menjadi rentetan bayangan telapak tangan, menyelimuti titik-titik vital Yang Mulia Geng. Ini jebakan. Yang Mulia Gengin, meskipun terkejut, tetap tenang, tampaknya siap. Pedang kembarnya dihunus dengan dentang, berubah menjadi dua pancaran pedang berwarna perak putih yang merobek langit dan bumi. Satu menebas jarum-jarum kekacauan itu, yang lain mengarah langsung ke wajah Dev. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan armor dewa logam yang cemerlang, rune-rune rumit yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitarnya, seketika meningkatkan pertahanannya hingga puncaknya. Klang! 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 Suara benturan yang keras terdengar. Sebagian besar jarum kekacauan hancur oleh pancaran pedang, tetapi beberapa masih menembus pertahanan, mengenai armor dewa logam dan meninggalkan penyok kecil, mengikis cahaya spiritual armor tersebut. Aura pedang yang diarahkan oleh Yang Mulia Geng ke Dev dibelokkan dengan kuat oleh telapak tangan abu-abu Dev, yang terbentuk dari kekuatan kekacauan. Kau bukan Bristol. Siapa kau? Yang Mulia Geng meraung, matanya menyala dengan niat membunuh. Dia sekarang yakin bahwa orang di hadapannya bukanlah Bristol Xuan. Kekuatan abu-abu itu, yang dipenuhi aura pemusnahan, sama sekali berbeda dari hukum berbasis es mendalam. Orang yang akan mengambil nyawamu. Dev tak lagi berpura-pura, sosoknya bergerak secepat kilat, terlibat pertempuran dengan Yang Mulia Geng. Istana logam seketika dipenuhi energi pedang dan kekuatan kacau yang mengerikan. Aura pedang Yang Mulia Geng yang berwarna putih keperakan sangat tajam, memotong segalanya. Kekuatan kacau abu-abu yang kabur memusnahkan segalanya, melarutkan hukum. Keduanya bertarung dari dalam istana hingga keluar, dari tanah hingga udara. Kemanapun mereka lewat, istana runtuh, tanah retak, dan formasi hancur. Yang Mulia Geng benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai yang terkuat di antara kelima Yang Mulia. Serangannya sangat ganas, dan ilmu pedangnya sangat indah. Setiap serangan mengandung kekuatan mengerikan untuk memutuskan hukum. Dev mendorong kekuatan kacaunya hingga batasnya, mengubahnya menjadi lapisan penghalang abu-abu, jejak telapak tangan, dan energi kepalan tangan, terus-menerus bertabrakan dan menghilang melawan energi pedang Yang Mulia Geng. Pertempuran ini lebih intens dan berbahaya daripada sebelumnya. Yang Mulia Geng semakin khawatir seiring berjalannya pertempuran. Lawannya jelas hanya berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, tetapi tingkat kekuatan abu-abunya terlalu tinggi. Energi pedangnya cepat terkikis, ketajamannya sangat berkurang. Terlebih lagi, kesadaran tempur lawannya sangat tinggi, selalu berhasil menetralkan serangan terkuatnya dengan biaya minimal. Ini tidak bisa berlarut-larut. Anak ini aneh. Aku harus segera mengakhirinya. Kilatan tajam muncul di mata Yang Mulia Geng. Dia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk esensi darah ke pedang kembarnya. Jalan agung logam emas, membunuh para dewa dan makhluk abadi. Kedua pedang itu tiba-tiba menyatu menjadi satu, berubah menjadi pilar pedang perak putih yang menjulang tinggi. Di pilar pedang itu, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul, samar-samar menampilkan fenomena mengerikan tentang para dewa dan makhluk abadi yang berjatuhan dan bintang-bintang yang runtuh. Serangan pedang ini, yang memadatkan kultivasi seumur hidup, esensi, darah, dan pemahaman hukum dari Yang Mulia Geng, adalah serangan terkuatnya, memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh mereka yang setara dan bahkan mengancam mereka yang berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi sejati. Pilar pedang itu mengunci Dev dan menghantam ke bawah. Di tempat yang dilewatinya, ruang hancur lapis demi lapis seperti kaca rapuh, memperlihatkan turbulensi kehampaan gelap. Menghadapi serangan pedang penghancur dunia ini, ekspresi serius muncul di mata Dev. Dia tahu dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya beredar liar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu kabur, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kekacauan.
Dia perlahan mengangkat tangannya, membentuk lingkaran di depan dadanya, dan sebuah bola cahaya abu-abu kecil, namun tampaknya mengandung esensi penciptaan dan kehancuran alam semesta, dengan cepat memadat. Kekacauan kembali ke asal. Pemusnahan agung. Dengan suara berat, bola cahaya abu-abu itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi pusaran abu-abu berdiameter sekitar 10 kaki, menghantam pilar pedang menjulang yang turun tepat di depannya. Tidak ada suara. Atau lebih tepatnya, semua suara ditelan oleh pusaran abu-abu itu. Pilar pedang berwarna perak putih itu terjun ke dalam pusaran abu-abu, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Kekuatan dahsyat pilar pedang itu, yang mampu membunuh para dewa dan makhluk abadi, hancur tanpa ampun, ditelan, dan dimusnahkan oleh pusaran abu-abu itu. Beberapa saat kemudian, pilar pedang menjulang itu lenyap sepenuhnya. Pusaran abu-abu itu hanya sedikit beriak sebelum perlahan menghilang. Wajah Yang Mulia Geng pucat pasi, auranya benar-benar abis, matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Serangan terkuatnya telah dinetralisir dengan begitu mudah. Tidak, tidak mungkin. Apa? Kekuatan macam apa itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri, hati daunnya hancur berkeping-keping. Wajah Dev juga agak pucat. Serangan kekacauan kembali ke asal pemusnahan agung telah menghabiskan banyak energi. Namun, ia tidak memberi Yang Mulia Geng kesempatan untuk menarik napas. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan lawannya, menekan telapak tangannya ke bagian atas kepalanya. Kekuatan kekacauan melonjak masuk, seketika menyegel seluruh kekuatannya. Sekarang, kau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar. Mata Dev dingin. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang dewa, kristal jiwa, dao menuju surga, Yang Mulia Agung, Ki Primordial, semuanya. Hahaha. Yang Mulia Geng tertawa getir, kau sebaiknya membunuhku saja. Menyentuh rahasia inti akan secara otomatis memicu pembatasan dalam jiwaku, menghancurkan tubuh dan jiwaku. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Begitukah? Bibir Dev melengkung membentuk senyum dingin. Kalau begitu mari kita lihat apakah kekuatan kekacauanku akan menghancurkan pembatasanmu terlebih dahulu, atau apakah pembatasan itu akan terpicu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia memanipulasi secercah kekuatan kekacauan yang halus namun sangat murni, seperti alat pendeteksi yang paling terampil, dengan hati-hati menyelidiki kedalaman jiwa Yang Mulia Geng, menuju rune pembatasan emas yang samar-samar terlihat. Saat kekuatan kekacauan menyentuh rune pembatasan, rune itu tiba-tiba menyala, siap meledak. Namun pada saat ini, mata Dev menyala dengan cahaya abu-abu yang cemerlang. Gumpalan kekuatan kacau itu tiba-tiba terpecah menjadi benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya, membungkus seluruh rune pembatas lapis demi lapis, seperti membungkus pangsit beras. Desis, desis, desis. Cahaya abu-abu dan cahaya emas bertabrakan dengan sengit, saling mengikis. Rune pembatas itu berjuang mati-matian, mencoba menghancurkan diri sendiri, tetapi ditekan dan dikikis dengan kuat oleh kekuatan kacau. Yang Mulia Geng mengeluarkan erangan kesakitan, darah emas pucat merembes dari 7 lubang tubuhnya. Waktu satu batang dupa penuh berlalu. Plop. Suara lembut, seperti gelembung yang meledak, terdengar. Jauh di dalam jiwa Yang Mulia Geng, rune pembatas benar-benar redup dan hancur. Dihancurkan secara paksa oleh kekuatan kacau. Pembatasnya telah rusak. Yang Mulia Geng merasakan perubahan dalam jiwanya dengan tidak percaya. Pedang tajam yang tadinya tergantung di atas kepalanya telah menghilang, tetapi yang menyusul adalah rasa takut yang lebih dalam. Orang di hadapannya ini bahkan mampu mematahkan batasan pengikat jiwa yang secara pribadi ditempatkan oleh Yang Mulia Agung. Wajah Dev semakin pucat. Mematahkan batasan itu telah menghabiskan sejumlah besar energi mental dan fisik. Namun matanya tetap tajam, sekarang, kau bisa bicara. Yang Mulia Geng ambruk ke lantai, kehilangan semua keinginan untuk melawan. Ia berkata dengan getir, kau. Apa yang ingin kau ketahui? Semuanya, kata Dev singkat. Setelah beberapa saat hening, Yang Mulia Geng perlahan berbicara, Aula Hukuman Dewa Wilayah Timur hanyalah salah satu dari 5 benteng utama yang didirikan oleh ras dewa di surga ke-13. Masing-masing dari 5 wilayah, Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah, memiliki Aula Hukuman Dewa, masing-masing diawasi oleh seorang Yang Mulia Agung. Kami berlima hanyalah pelaksana dari Aula Hukuman Dewa Wilayah Timur. Yang Mulia Agung berdiam di Aula Hukuman Dewa di bagian terdalam benua suci Tianyuan Wilayah Tengah. Di sanalah pintu masuk menuju jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Rasa kagum dan takut yang mendalam terpancar di mata Yang Mulia Geng. Itu adalah lorong misterius yang menghubungkan alam atas ke surga ke-13. Ras dewa menguasai surga ke-13, mengumpulkan kristal jiwa, tetapi tujuan mendasar mereka
adalah untuk menjaga stabilitas lorong ini dan secara berkala mempersembahkan kurban kepada mereka yang di atas. Kurban. Dev mendesak, apa? Tepatnya yang di atas. Mungkinkah itu patriark ras dewa? Dan mengapa kalian menggunakan jalan menuju surga ini untuk mempersembahkan kurban? Jika mereka yang di atas membutuhkan sumber daya, mereka dapat dengan mudah membawanya dari surga ke-13. Yang Mulia Geng menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Yang Mulia Agung. Kami hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah, menekan semua perlawanan dan mengumpulkan kristal jiwa dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Kristal jiwa dimurnikan dari jiwa ilahi makhluk-makhluk istimewa. Semakin kuat jiwa ilahi, semakin unik jiwa tersebut, semakin tinggi kualitas kristal jiwa yang dimurnikan, dan semakin baik pengaruhnya dalam menjaga jalur dan untuk pengorbanan. Selain itu, benda-benda ini tidak dapat langsung dibawa ke dunia yang lebih tinggi. Ini adalah hukumnya. Jika siapapun dapat menjarah sumber daya dunia yang lebih rendah sesuka hati, dunia yang lebih rendah itu tidak akan dapat bertahan hidup. Namun, ada celah dalam hukum langit dan bumi. Artinya, dengan menggunakan jalan menuju surga, seseorang dapat menghindari penindasan dan pengintaian hukum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Mulia Geng, Dev terkejut. Dia tidak menyangka bahwa klan dewa, yang selalu merasa benar sendiri dan angkuh, akan menggunakan celah dalam hukum untuk melakukan hal-hal licik seperti itu. Mereka diam-diam mengangkut sumber daya dari surga ke-13 ke atas. Untuk mempertahankan jalan menuju surga, mereka bahkan memurnikan manusia menjadi kristal jiwa. Bagaimana ini berbeda dari tindakan kultivator jahat? Ras dewa macam apa ini? Ki primordial, apa itu? Dev mengajukan pertanyaan yang paling penting. Yang Mulia Geng menggelengkan kepalanya lagi, itu dilarang. Aku hanya samar-samar mendengar bahwa itu adalah kekuatan primordial paling awal dari awal langit dan bumi, terkait dengan kekacauan. Para petinggi ras dewa tampaknya sangat waspada terhadap kekuatan ini. Setelah ditemukan, kekuatan ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Pasangan Musa mungkin secara tidak sengaja bersentuhan dengan sesuatu yang mengandung ki primordial di alam bawah. Dev terguncang. Kekacauan, primordial, kitab dao kekacauan miliknya sendiri. Dev mengerutkan kening. Mungkinkah karena pasangan Musa telah bersentuhan dengannya sehingga mereka menjadi sasaran setelah kembali ke surga ke-13? Dev melanjutkan, berapa kekuatan para Yang Mulia dari 5 domain besar? Selain Yang Mulia Agung, berapa banyak master lain yang dimiliki Aula Hukuman Dewa Domain Pusat? Yang Mulia Geng menjawab, para Yang Mulia dari 5 domain besar semuanya berada di peringkat ke-7 alam Dewa Abadi Sejati, level yang sama dengan kita, tetapi kekuatan mereka bervariasi. Yang Mulia Agung berada di puncak peringkat ke-8 alam Dewa Abadi Sejati. Dia dapat dengan mudah menekan kita berlima yang bekerja bersama. Mengenai Aula Hukuman Dewa Wilayah Tengah, aku tidak tahu berapa banyak master yang dimiliki Yang Mulia Agung di sekitarnya. Mungkin dia memiliki utusan dewa yang dikirim dari atas bersamanya. Suaranya menjadi lebih lembut, matanya dipenuhi rasa takut. Dev mencerna informasi ini. Situasinya lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Aula Hukuman Dewa Wilayah Timur hanyalah benteng luar. Musuh sebenarnya terletak pada Yang Mulia Agung Benua Suci Tianyuan Wilayah Tengah. Jika Yang Mulia Agung ini juga memiliki utusan dewa yang dikirim dari atas di sisinya, dia khawatir dia tidak akan mampu mengatasinya dengan kemampuannya saat ini. Dev, yang sebelumnya percaya diri, kini meragukan dirinya sendiri. Apakah Yang Mulia Agung berada di Aula Hukuman Dewa Wilayah Tengah selama ini? Tanya Dev. Yang Mulia Geng mengangguk, Yang Mulia Agung ditempatkan di Aula Hukuman Dewa Wilayah Tengah sepanjang tahun, menjaga jalan menuju surga. Dia biasanya tidak mudah pergi. Kau membunuh 4 dari kami berturut-turut. Yang Mulia Agung mungkin telah merasakan sesuatu yang tidak beres. Tablet kehidupan semua Yang Mulia di Aula Hukuman Dewa kami ada padanya. Bergemuruh. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh Aula Hukuman Dewa tiba-tiba bergetar. Suara yang megah, agung, dan tampaknya tanpa ampun, seperti hukum surga itu sendiri, bergema di seluruh Aula Hukuman Dewa. Siapa yang berani menyinggung Aula Hukuman Dewaku dan membunuh para Yang Muliaku? Tekanan mengerikan yang terkandung dalam suara itu membuat semua anggota ras dewa gemetar dan bersujud di tanah. Yang Mulia Agung. Mata Dev menyipit. Dia tahu dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia melirik Yang Mulia Geng yang berwajah pucat dan mengangkat tangannya, memukul bagian atas kepalanya. Kekuatan kekacauan meletus, dan tubuh Yang Mulia Geng bergetar. Matanya dengan cepat meredup, dan jiwa serta rohnya hancur. Dev dengan cepat mengumpulkan kekuatan ilahi dan harta karun yang tersisa, lalu sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, dan melesat menuju bagian luar Aula Hukuman Dewa. Bersambung.